Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini kita akan membahas tentang 8 film romantis Indonesia terbaik sepanjang masa. Film romantis memang pilihan yang tepat untuk ditonton bersama pasangan. Namun tidak semua film romantis berakhir bahagia, ada pula beberapa film romantis dengan akhir yang menyedihkan. Bagaimanapun endingnya, film romantis bisa menjadi hiburan di kala senggang. Dunia perfilman Indonesia pun mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam ranah film romantis. Sudah banyak bermunculan film bagus dari genre romantis yang suguhkan kisah menarik. Bahkan beberapa mengajarkan cara yang tepat dalam menjalani hubungan bersama pasangan. Bila kamu ingin menonton film cinta-cintaan yang bikin baper, Mimin merekomendasikanmu untuk menyaksikan 8 film romantis Indonesia terbaik sepanjang masa berikut ini. Pertemuan Mila dan Dilan terjadi di salah satu SMA di kota Bandung. Saat itu Mila adalah murid baru pindahan dari Jakarta. Sementara Dilan dikenal sebagai siswa yang pemberani, urakan dan panglima perang salah satu geng motor yang sangat dihormati kawan-kawannya. Sejak hari pertama bertemu, Dilan sudah melakukan berbagai hal nyeleneh untuk mendapatkan perhatian Mila. Mulai dari mengikutinya naik angkot, berkata kalau Mila akan jadi kekasihnya dan mengirimkan sebuah surat cinta untuknya. Usahanya tidak sia-sia, pada akhirnya Mila terpikat dengan pesona dan berbagai keanehan yang ditampilkan oleh Dilan. Namun hubungan asmara dua remaja ini dihadapkan dengan banyak masalah. Mila tidak menyukai jika Dilan terlalu sering ikut tawuran atau berbuat onar di sekolah. Gadis ini memberikan dua pilihan sulit untuk Dilan, menjadi jadi panglima perang atau tetap berpacaran dengannya. Dilan 1990 adalah film romantis Indonesia paling populer dan sukses. Film ini berada di posisi keempat sebagai film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Pacar lo di Bandung. Ini lo, maksud kamu apa? Lu aja kali kecantilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu li ya. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi? Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Kalau ibu masih muda, suka nggak sama orang kayak dia? Mungkin. Kamu senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan gak perlu mikirin. Ada Apa Dengan Cinta adalah salah satu ikon film romantis Indonesia yang wajib kamu tonton. Mengadaptasi kisah cinta remaja, hubungan cinta Dian Sastrowardoyo dan Rangga Nikola Saputra terhalang oleh ego, idealisme yang berbeda, dan persahabatan. Cinta dikenal sebagai gadis yang riang, penuh semangat, dan sangat tertarik dengan puisi. Hari itu semua orang berpikir Cinta akan memenangkan lomba menulis puisi di sekolahnya, ternyata juaranya adalah Rangga. Pemuda satu ini sangat misterius, dingin, arogan, dan cenderung sombong. Makanya, Cinta sangat membenci Rangga. Namun dia terlanjur ditugaskan untuk mewawancarai Rangga sebagai tugas berita mading. Meski saling menyukai, ternyata hubungan Cinta dan Rangga dihadapkan dengan banyak rintangan. Mulai dari perbedaan cara berpikir dan sudut pandang mereka mengenai kehidupan, hingga permasalahan yang diakibatkan oleh para sahabat Cinta. Lantas, dengan semua rintangan ini, apakah hubungan Rangga dan Cinta bisa bertahan? Kan hancur, tau. Harusnya lo ada di sini. Gue tahu, gue tuh sahabat lo. Jok gue ketemu lo, gue berubah jadi orang yang beda. Orang yang gak bener. Apa namanya kalau bukan mengorbankan kepentingan pribadi demi sesuatu yang kurang prinsip ya? Kalau diperlakukan nggak kayak gini sih saya udah biasa. Saya setuju, kita nggak usah berhubungan lagi. Pertama kali ketemu. Meneruskan cerita dari film pertamanya, Dito akhirnya berhasil mengutarakan cintanya pada Ayu. Bahkan kini mereka telah resmi menjadi suami dan istri. Pasangan muda ini dapat dikatakan sebagai couple goals karena mereka saling mendukung karir satu sama lain. Namun, kebahagiaan ini terganggu dengan berita kehamilan Ayu. Jujur saja, Dito dan Ayu tidak menyangka bahwa mereka akan dikaruniai momongan secepat ini.
Meskipun begitu, berita kehamilan ini tetap membuat mereka sangat excited. Dalam perjalanannya, kebahagiaan mereka memudar ketika Ayu mengalami perubahan sikap, mood, dan kepribadian yang drastis. Ayu yang biasanya penuh semangat, kini jadi sosok yang malas dan egois. Tidak hanya itu, Dito pun merasa cemburu karena Ayu terlalu fokus pada kehamilannya dan membiarkan Dito sendiri. Pertengkaran demi pertengkaran pun tidak dapat dihindari. Puncaknya, Dito dan Ayu dihadapkan dengan dia pilihan yang sulit. Mereka harus memilih untuk mempertahankan pernikahan atau janin yang ada di kandungan Ayu. Jauh lebih kompleks problem rumah tangga yang ditampilkan dalam Teman Tapi Menikah 2 benar-benar relate dengan banyak pasangan muda di Indonesia. Dari film ini kita dapat belajar bahwa rumah tangga itu bukan soal cinta, tapi memiliki tujuan hidup yang sama. Belum sih jadi orang tua. Aduh, badan mami udah full banget nih. Itu yang sekarang film ini mengisahkan lika-liku kehidupan dan cinta yang dialami oleh Fahri. Berkesempatan meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, Fahri dikenal sebagai sosok yang taat beragama dan penuh semangat. Suatu hari gurunya menjodohkan Fahri dengan seorang gadis dari keluarga terpandang bernama Aisyah. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Fahri menerima perjodohan tersebut dan keduanya pun menikah. Suatu hari Fahri tiba-tiba ditangkap oleh pihak berwajib di Mesir dengan tuduhan pemerkosaan terhadap Noura Bahadur. Sebagai istri, Aisyah mencoba mencari cara untuk menyelamatkan suaminya. Namun Aisyah tidak menyangka kalau dia harus berbagi suami dengan wanita lain demi melepaskan Fahri dari penjara. Hei, bukan begitu caranya memperlakukan perempuan, apalagi ibumu sendiri. Hi, Joe! It's all because of you! You have ruined our lives! Bullshit! Let's be friends. Jika film Dilan 1990 dan Dilan 1991 mengisahkan perjalanan cinta pasangan ikonik Dilan dan Mila dari sudut pandang si gadis, maka sequel terakhirnya yaitu Mila, Suara dari Dilan menceritakan kembali kisah cinta mereka dari sudut pandang si pria Dilan. Dilan akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan cintanya kepada Mila. Sebenarnya kisah cintanya ini tidak seunik dan sehebat yang dikisahkan Mila. Dilan pun akhirnya mengakui bahwa dia bukanlah sosok yang kuat. Nyatanya Dilan adalah remaja emosional yang berusaha mencari kesenangan, kebebasan, dan jati dirinya sendiri. Bersama Mila adalah salah satu hal paling membahagiakan baginya. Namun ada masa ketika Dilan merasa lemah karena tidak bisa dan gagal membuat Mila bahagia. Gadis itu menangis karena dilecehkan mantan kekasihnya hingga ditampar oleh sahabatnya sendiri. Dilan pun mengakui bahwa dia tidak bisa menahan rasa cemburu saat Mila dekat dengan pria lain. Agar tidak membosankan, sequel terakhir ini menyelipkan kisah Mila dan Dilan pasca lulus sekolah. Keduanya dipertemukan lagi dalam reuni SMA. Dari sinilah kamu dapat menebak apakah hubungan mereka happy ending atau sad ending. Maka aku pun harus hilang. Perpisahan adalah upacara menyambut hari-hari penuh rindu. Mungkin saja ada tempat yang lainnya. Bahagia sekali rasanya hari ini bisa melihat wajah teman-teman lama saya. Dilan. Mila, emang harus kenalan lagi gitu? Takut lupa. Tidak cuma berisi kisah cinta, melainkan film yang syarat akan pesan sosial. Itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan keseluruhan film garapan sutradara Ginatri S. Noor yang satu ini. Dua Garis Biru bercerita tentang hubungan cinta sebagian remaja kota-kota besar di Indonesia yang berani melampaui batasan dan hanyut dalam buaya nafsu. Puncak permasalahan adalah saat Dara hamil dan terancam tidak bisa meneruskan sekolah dan mewujudkan cita-citanya. Sedangkan Bima pada saat itu masih terlalu muda untuk menjadi seorang ayah. Tidak hanya alur ceritanya yang menarik, dialog film ini juga cukup berisi dan membuka wawasan kita akan peristiwa sosial yang kerap terjadi di sekitar kita, yakni pernikahan dini. Dari sisi akting dan pengambilan gambar, Dua Garis Biru juga tidak bakal mengecewakan. Can anybody tell me? Can anybody help me? How to, what to do? Katanya Mama mau kasih bayinya ke Tante Lia sama Om Adi.
Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Ainun sangat bercita-cita ingin menjadi seorang dokter karena ia ingin sekali bisa membantu banyak orang yang sedang sakit seperti sang ibu. Namun pada saat itu banyak yang meragukan kemampuan Ainun sebab ia seorang perempuan. Di sisi lain di masa kuliah Ainun, ia bertemu dengan cinta pertamanya Ahmad. Ahmad yang pintar, kritis, dan romantis, dan sukses membuat Ainun jatuh hati. Kehadiran Ahmad membuat Ainun lupa dengan Rudy Habibi yang sempat mencuri perhatiannya saat SMA dulu. Pada masanya, apa yang dilakukan Ahmad bisa dibilang memiliki gaya pacaran yang sangat dan kebarat-baratan, seperti piknik, menonton bioskop, hingga makan malam berdua. Bagi kalian yang ingin merayakan Valentine dengan pacar kamu, mungkin kamu dapat mengambil inspirasi dari sosok Ahmad dalam film ini. Ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya. Sobat Ambyar juga wajib masuk dalam list film Indonesia romantis sepanjang masa. Film arahan Bagus Bramanti dan Charles Gozali ini diadaptasi dari perjalanan karir maestro campursari yaitu mendiang Didi Kempot. Ceritanya juga sangat unik, mengisahkan perjalanan cinta salah satu Sobat Ambyar atau fans Didi Kempot yang romantis sekaligus tragis. Inilah kisah Jatmiko, pemilik kafe di Solo yang terpaksa gulung tikar. Di hari terakhir kafenya beroperasi, Jatmiko bertemu dengan pelanggan terakhirnya yang bernama Saras. Meskipun pada awalnya ragu untuk berkenalan, adiknya, Anjani, dan sahabatnya, Kopet, membantu Jatmiko mendekati Saras. Gadis itu sangat cantik, tutur katanya sopan, dan kepribadiannya sangat menarik. Tidak heran jika Jatmiko langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Perlahan tapi pasti hubungan antara Jatmiko dan Sarah semakin erat dan kafe miliknya pun kembali ramai. Sayangnya kebahagiaan Jatmiko tidak bertahan lama karena Sarah malah memilih berpacaran dengan pria lain. Jatmiko merasa dikhianati dan mengalami kekecewaan yang mendalam. Seluruh emosinya baru bisa Jatmiko luapkan saat menonton konser Lord Didi Kempot, seorang penyanyi yang dikenal dengan lagu-lagu yang melankolis. Bahkan Jatmiko sampai pingsan saking menjiwai lagu-lagu yang dibawakan idolanya itu. Dibantu oleh Sobat Ambyar dan nasihat dari Lord Didi Kempot sendiri, Jatmiko akhirnya mampu menemukan dan menentukan pilihan hatinya. Pemuda ini dapat move on dan mulai menjalani kehidupan barunya. Patah hati, ayo tidur.